Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alivia dari kelas C2 akuntansi NPM 10221040. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS manajemen keuangan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah dibahas dari awal pertemuan sampai sekarang, dan saya hanya mengambil satu materi saja, yaitu analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio juga memiliki 5 kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio manajemen utang, dan yang keempat rasio profitabilitas, dan yang terakhir rasio nilai pasar. Analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya. Yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang terakhir, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Dalam kelima kategori di atas, saya hanya mengambil 2, yaitu rasio likuiditas dan rasio manajemen aset. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio likuiditas. Rasio lancar. Rasio lancar, cara perhitungannya yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Di sini ada 35.000 dibagi 500 perak sama dengan 0,7 dengan rata-rata instruksinya 4,3. Maka di sini perusahaan dinyatakan tidak sanggup membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang kedua, ada rasio cepat atau rasio asset-tax. Cara perhitungannya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar, yaitu 100 dikurang 1000 dibagi 50.000 sama dengan 1,9 dengan rata-rata instruksinya 2,2. Maka di sini dinyatakan perusahaan tidak mampu membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang kedua ada rasio manajemen aset. Rasio ini memberikan gambaran terkait seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen aset. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Perhitungannya yaitu penjualan dibagi persediaan 100.000 dibagi 10.000 sama dengan 10 dengan rata-rata industrinya 10,9. Maka di sini perusahaan dinyatakan tidak efisien dalam menggunakan aset. Yang kedua ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Perhitungannya yaitu piutang dibagi rata-rata industri 36 hari. Yang ketiga ada rasio perputaran aset tetap. Penjumlahannya yaitu penjualan dibagi aset tetap total 100 dibagi 25.000 sama dengan 4. Rata-rata industrinya 2,8. Maka di sini dinyatakan perusahaan efisiensi dalam menggunakan aset. Yang terakhir ada rasio perputaran aset total. Penjumlahannya yaitu penjualan dibagi total aset 100.000 dibagi 50 sama dengan 2. Dengan rata-rata industrinya 1,8, maka di sini perusahaan dinyatakan efisiensi dalam penggunaan aset. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.